Pemirsa, pemberian bonus selalu dinanti oleh karyawan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, bonus justru dapat membahayakan. Nah, mengapa demikian? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Rusli Chan, Senior Vice President dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Chandra. Pak Rusli, ini sebetulnya seperti apa pengelolaan bonus yang sebaiknya dilakukan oleh para karyawan supaya memperoleh hasil yang maksimal? Ya, bonus itu bagi sebagian orang itu uang kaget. Tetapi bagi sebagian orang mungkin sudah terprediksi berapa jumlah yang akan didapatkan. Oleh karena itu ada baiknya bonus itu kita prioritaskan untuk kita tahu dulu mau diinvestasikan kemana. Sebagian besar orang itu pada saat mereka sudah tahu mereka mau menerima bonus, yang mereka tulis duluan adalah apa yang mereka mau beli. Bukan apa yang mereka, uang tersebut, apa yang kemana mereka harus invest. Atau dalam bentuk investasi apa yang mereka lakukan. Jadi kalau seandainya bonus tersebut mereka itu sudah listnya adalah untuk belanja, maka bonus itu bisa menjadi pisau bermata dua. Jadi bisa membahayakan jadinya. Jadi ini justru yang dikatakan bahwa bonus itu bisa membahayakan ya Pak ya? Karena bisa bermata dua, bisa justru memberi utang baru begitu? Betul. Jadi kalau seandainya kita itu punya bonus, bonus itu kan adalah sejumlah uang yang mungkin kita sudah tahu kalau prestasi kita bagus, kita akan dapat sejumlah uang yang cukup lumayan. Kalau kita itu mulai bonus tersebut itu kita buat list untuk belanja, itu bagaimana, apa yang akan terjadi dengan bonus tersebut? Pasti bonus tersebut akan habis, berkurang pastinya. Tapi kalau seandainya kita membuat perencanaan bahwa bonus tersebut kita mau tabung, investasi kemana, itu akan lebih bijaksana sehingga bisa membuat aset kita itu bertambah. Ya. Karena bonus itu kan kita tidak tiap tahun itu terima sebenarnya, ataupun jumlahnya fix ya. Apalagi orang-orang di bidang penjualan itu kan tergantung seberapa besar prestasinya. Kalau prestasinya bagus, maka dia dapat bonus yang bagus. Jadi musim panen itu kan sebenarnya tidak datang terus-menerus. Ada juga musim kemarau, ada musim hujan kan. Begitu juga dengan bonus. Oleh karena itu pada saat kita punya bonus, kita tahu kita mau dapat bonus, alangkah lebih bijaksananya kalau kita membuat skala prioritas berapa yang mau kita investasikan dan kemana kita mau investasikan. Seperti itu. Jadi paling tidak memang bonus meskipun ini merupakan tambahan penghasilan sebaiknya tidak dihabiskan serta-merta untuk semua barang konsumtif. Betul, begitu ya, karena Pak, kita tidak tahu bahwasanya apakah tahun depan kita masih dapat bonus yang sama atau lebih baik atau berkurang atau sama sekali tidak ada bonus. Oke, kalau begitu untuk prioritas pertama kiranya harus disisihkan kemana Pak? Biasanya bisa dibuka tabungan, deposito ataupun dalam bentuk instrumen investasi yang lain. Tapi kalau dalam bentuk asuransi bisa masuk ke top up. Ya, bisa menambah jumlah investasinya dalam bentuk top up. Ataupun bisa membeli proteksi asuransi yang ada investasinya. Jadi banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan kalau seandainya kita sudah punya uang di tangan. Ya, kalau kita sudah tahu bahwasanya kita akan dapatkan bonus, sebenarnya skala prioritas yang harus kita lakukan adalah investasi. Bukan membuat skala prioritas kita adalah untuk barang-barang yang terlalu konsumtif. Konsumtif itu bagus, tetapi kalau terlalu konsumtif itu tidak bagus. Konsumtif itu artinya kita butuh sesuatu, kita beli. Tapi kadang-kadang kan orang itu kalap begitu terima uang besar, ya jadinya terlalu konsumtif. Hal-hal yang dia tidak perlu, dia juga beli akhirnya. Oke, ini jika kita ingin berinvestasi kemudiannya untuk menjadi prioritas pertama, kemana kita harus berinvestasi? Barangkali di asuransi ataupun di investasi lainnya? Betul, kalau seandainya mau investasi itu sebenarnya instrumen investasi banyak sekali. Kalau dari sisi saya melihat kalau kita mau investasi, investasilah dua hal. Yang pertama adalah kita bisa punya nilai investasi yang besar, di saat yang sama kita juga dapat perlindungan atau proteksi. Sehingga kalau terjadi apa-apa nilai investasi kita juga ada ya untuk orang tercinta kita. Dan di saat yang sama kita juga punya kemampuan untuk meningkatkan aset kita ya dengan nilai investasi yang bertambah tersebut tentunya. Sehingga pasti ini bonus kita pada akhirnya tidak membahayakan tapi justru memberi manfaat lebih ya Pak ya? Betul, justru bonus itu akan memberikan manfaat sehingga aset kita bertambah. Oke, tidak justru membahayakan, bermata dua tadi ya Pak Rusli ya. Terima kasih Pak Rusli atas kehadirannya. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh